Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derian Febianto dengan NIM 4312011021. Mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 2. Di sini, saya akan menyampaikan presentasi tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Terdapat sekitar 17.504 pulau besar dan kecil. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Tak heran, banyak orang asing dari berbagai negara yang datang ke Indonesia baik untuk melanjutkan studi, bekerja, ataupun hanya sekedar berwisata. Hal ini membuat mereka menganggap penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Terbukti, banyak penutur asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia. Letak geografis Indonesia, populasi penduduk, keindahan alam, banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi, serta kebudayaan dan keseniannya yang beraneka ragam yang tidak dimiliki oleh negara lain menjadi beberapa alasan yang menyebabkan banyak orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Jadi, dapat diartikan bahwa bahasa merupakan suatu media untuk menyampaikan informasi berupa lisan maupun tulisan dari individu yang satu ke individu yang lain. Secara lisan, yaitu dengan berkomunikasi dalam bentuk bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia di mana setiap bunyi memiliki ciri khas tersendiri. Sedangkan secara tulisan, ialah berkomunikasi melalui sebuah media berupa tulisan, misalnya surat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bahasa hampir di setiap aktivitas yang kita lakukan, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui bahasa tubuh. Semua bangsa pasti memiliki bahasanya sendiri. Di Indonesia sendiri, kita memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum itu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah ditunjukkan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Indonesia merupakan negara yang besar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung negara di dunia untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Agar kerjasamanya dapat terjalin dengan harmonis dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka tiap negara yang sedang bekerja sama itu perlu mengenal budaya masing-masing negara yang bersangkutan. Salah satunya adalah bahasa. Hal ini perlu didukung oleh semua pihak dalam penginternasionalan bahasa Indonesia yang mulai diminati oleh beberapa warga asing. Sebuah tantangan besar agar bahasa Indonesia dapat dikenali oleh masyarakat di lingkup dunia. Atau dengan kata lain, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk dapat menginternasionalkan bahasa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama ialah rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit.
Indonesia menduduki posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun, sumber daya manusia yang banyak ini tidak akan cukup jika kualitasnya masih rendah. Karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, menyebabkan sulitnya mengembangkan bahasa Indonesia. Dalam penggunaannya, masih banyak orang Indonesia yang tidak mempedulikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat bahasa Indonesia untuk dikenal oleh masyarakat dunia. Yang kedua ialah daya tawar politik dan ekonomi Indonesia yang masih rendah. Untuk mempromosikan bahasa Indonesia di tingkat internasional, juga untuk memikat para masyarakat di dunia internasional agar mau menggunakan bahasa Indonesia, tentunya harus ada sesuatu yang membuat orang tersebut terpaksa mau belajar bahasa Indonesia. Yang dimaksud ialah negara lain harus memiliki ketergantungan terhadap Indonesia dalam berbagai macam aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Juga seberapa besar peran bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian dunia. Misalnya, bahasa Indonesia dapat mempermudah kegiatan transaksi perekonomian antar negara, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang ketiga ialah pola pikir masyarakat dengan menjadikan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai status sosial. Penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia telah dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Masyarakat berpikir bahwa menggunakan bahasa asing dapat meningkatkan status sosial dan dianggap sebagai orang yang berpendidikan. Fakta ini dapat kita lihat dengan berkembangnya sekolah bertaraf internasional yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa penuturnya. Selain itu, juga adanya sekolah yang memasukkan mata pelajaran bahasa asing dalam kurikulum pendidikannya. Misalnya bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, juga bahasa Arab. Otomatis, sekolah seperti ini tentunya lebih diminati oleh masyarakat karena terkesan bonafit. Banyak warga asing yang belajar dan menuntut ilmu di Indonesia untuk mengambil program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Hal ini mungkin dikarenakan bahasa Indonesia lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan bahasa Inggris yang telah diakui sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia secara struktur bahasanya lebih mudah dipahami, logat pelafalan dan yang tertulis pun relatif sama. Selain itu, bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafalkan karena banyak kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga orang asing yang belajar bahasa Indonesia dapat dengan mudah dan cepat menghafal kosakata tertentu. Ada lebih dari 45 negara di dunia yang saat ini sedang mempelajari bahasa Indonesia. Banyak warga asing yang belajar dan menuntut ilmu di Indonesia untuk mengambil program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Orang asing yang belajar bahasa Indonesia dapat dengan mudah dan cepat menghafalkan kosakata tertentu. Saat ini, Indonesia merupakan negara berkembang yang dipandang sebagai negara ekonomi baru. Hal ini menjadikan nilai tambah sehingga para investor asing tidak segan untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses kerjasama tersebut beserta kelanjutannya, mau tidak mau adalah suatu kewajiban untuk mereka mempelajari bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih untuk Sekian dari saya untuk pembahasan mengenai bahasa Indonesia yang diminati oleh orang asing. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.